Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Span 16, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya pada sehat-sehat terus ya. Anyway, kali ini adalah program terbaru dari Span 16 Media yang berkolaborasi dengan OSI Span 16 dalam acara Basic Cast. Basic Cast adalah program bincang santai Span 16 Podcast. Kali ini episode perdana kita akan bertemakan Stop Kekerasan pada Anak. Nah, di episode ini kita bakal bincang santai bareng Budian Fatmala SPSI dan juga Fania, perwakilan dari siswi SMP Negeri 16 Surabaya. Halo Budian. Hai Risha. Halo Fania. Halo Risha. Gimana Budian kabarnya? Alhamdulillah baik. Risha gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Fania, gimana kabarnya Fania? Alhamdulillah aku baik juga Risha. Alhamdulillah. Nah, kemarin tepatnya tanggal 23 Juli nih Bu, kita kan memperingati Hari Anak Nasional. Nah, menurut Budian itu makna dari Hari Anak Nasional seperti apa Bu? Hari Anak Nasional untuk menghormati dan melindungi hak anak. Hak anak sendiri sebenarnya adalah bagian dari hak asasi manusia, Risha, yang wajib untuk dilindungi, dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Begitu. Budian tadi kan bahas mengenai hak anak. Nah, hak anak sendiri itu seperti apa Bu? Hak anak itu ada berbagai macam, diantaranya hak untuk mendapatkan identitas. Jadi anak-anak diharapkan segera mungkin tercatat dalam akte kelahiran, KK, seperti itu. Ada hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi walaupun anak itu dari keluarga yang kurang mampu, dari lokasi atau tempat tinggal yang terpencil gitu ya, dan juga anak yang terlantar, semuanya wajib untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terus ada juga hak untuk bermain dan rekreasi. Anak-anak itu kan rentan terhadap stres ya. Nah itu anak-anak yang bebas dari stres, mereka diharapkan pertumbuhannya itu lebih optimal. Jadi mereka berhak mendapatkan sarana untuk rekreasi dan bermain. Ada hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, ini perlindungan dari berbagai kekerasan, dari kekerasan fisik maupun kekerasan secara mental, dan juga perlindungan dari berbagai ancaman dan bencana. Ada juga hak untuk mendapatkan makanan. Nah, makanan di sini adalah makanan yang sehat, baik dan bergizi tentunya ya. Ada hak untuk mendapatkan kesehatan, akses kesehatan, seperti dia berhak mendapatkan posyandu, imunisasi, terus mendapatkan kayak pemeriksaan gigi 6 bulan sekali dan lain sebagainya. Ada juga hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Nah, ini diperlukan untuk dokumen-dokumennya itu tadi yang akte, KK gitu. Ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, entah itu dia dari gender apapun atau dari suku, ras manapun, juga mendapatkan kesempatan yang sama, dan hak untuk berperan dalam pembangunan. Seperti itu, Risha. Banyak juga ya Bu, hak Iya. anak yang baru saja kita ketahui, karena dari dulu kita hanya tahu tentang kewajiban anak. Nah, barusan ini kita dapat pengetahuan baru dari Budian. Nah, tapi tadi Budian kan ada menyebutkan tentang hak perlindungan anak, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Nah, menurut Fania sendiri nih, ada nggak sih cerita-cerita atau kasus-kasus yang menarik bagi Fania, kasus tentang kekerasan pada anak? Izin bercerita ya. Iya, Pak. Jadi saya tuh pernah
pernah baca di aplikasi Twitter itu tuh berita kekerasan pada anak yang dialami oleh siswi SMP. Kebetulan saat itu dia kelas 8 SMP. Lah itu ceritanya dia itu di rumah mendapatkan kekerasan, dan kekerasannya ini dilakukan oleh ibunya. Nah, kenapa sih ibunya ini tuh melakukan kekerasan padahal dia itu anaknya sendiri? Nah, ini sebenarnya masih belum diketahui ya. Tapi dari cerita itu sih karena mamanya itu katanya moodnya itu sering berubah-ubah. Mood swing gitu. Iya kayak gitu. Nah, karena moodnya yang suka berubah-ubah ini, nah ketika mamanya itu dalam kondisi mood yang tidak baik atau istilahnya kayak bad mood gitulah zaman sekarang itu. Nah, ketika si siswi ini tuh berada di dekat mamanya, mamanya itu seakan-akan mendapatkan sasaran untuk melampiaskan semua emosinya yang ia pendam. Nah, jadi ibunya itu melampiaskan kekesalannya kepada anaknya dengan cara memukul, menendang, menjiwit gitu. Nah, yang paling parah itu si anak ini tadi tuh pernah dipukul pakai gagang sapu. Miris banget sih. Nah, dampaknya bagi anak juga gak main-main. Si siswi ini tuh jadi anak yang pendiam, sangat pendiam di sekolahnya. Di kelas tuh dia makan sendiri, terus istirahat juga. Biasanya kan kita tuh kalau istirahat kan sama temen-temen, ayo rek kita ke kantin bareng-bareng. Nah kalau dia tuh enggak, dia biasanya kalau jam istirahat tuh ngekantin sendirian, makan sendirian di kelas gitu. Sebenarnya dia tuh juga mau punya teman gitu kayak teman-temannya yang lain, tapi ketika ia ingin bersosialisasi dia tuh memiliki rasa takut gitu, takut duluan untuk memulai pembicaraan. Takutnya tuh yaitu tadi, dia takut apa yang dia alami di rumah itu akan dia alami di sekolah juga. Dia berangkat ke sekolah itu menaruh harapan gitu, kalau di sekolah nanti aku tuh bisa tenang, tidak akan ada yang memukul aku sama seperti aku di rumah. Ya seperti itu. Hal ini tuh membuat apa ya, dia tuh menjadi anak yang agak terbelakang gitu. Tugas itu juga, kalau tugas kelompok apalagi itu sulit ya minta ampun, dia nggak dapet kelompok, iya kayak gitu. Mungkin segitu dulu. Oke, terima kasih Fania. Nah, sekarang nih Budian mendengar cerita dari kasus yang Fania barusan ceritain itu gimana tanggapannya, Bu? Ya, miris sekali ya, karena kekerasannya dilakukan oleh ibunya sendiri gitu. Nah, memang terdapat dampak psikologis yang terjadi pada siswi ini gitu. Di antaranya adalah dia trauma trauma sampai di sekolah itu dia takut mengalami hal yang sama seperti ketika dia di rumah. Terus dia belajarnya juga terganggu. Terus ada mungkin ada nggak gangguan fisik, Kak? Karena gini ya, karena trauma itu kadang memunculkan psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya gangguan psikologis yang berdampak pada fisik. Contohnya nih, kalau kita mau presentasi, biasanya kita itu sakit perut, ke belakang mulu gitu. Nah itu kan sebenarnya itu dampak psikologisnya gitu, yang tercermin atau ngaruh ke fisik gitu. Ada nggak sih yang dialami sama anak itu? Kalau menurut cerita yang saya baca sih itu kayaknya ada ya Bu, pasti ada kan, masa nggak mungkin, masa dipukul pakai gagang sapu nggak ada dampak apa-apa gitu. Kayak dia sih bilangnya ada lebam gitu di beberapa bagian tubuhnya, tapi untuk kayak selama kayak kalau dia jalan tuh bungkuk atau enggak itu saya kurang tahu karena tidak diceritakan. Tapi memang ada lebam di kulitnya, jadi makanya dia tuh suka memakai pakaian yang tertutup, lengan panjang gitu Bu. Biar apa? Biar ketika orang lain melihat luka itu tadi kayak nggak tanya gitu loh Bu, kayak loh itu kenapa gitu. Jadi mending nggak usah dilihat, ditutupin aja ya kayak gitu. Ya, ada dampak fisik yang dia terima gitu, luka-luka itu tadi yang tertutupi ya Fania. Terus ada psikologisnya, dia menjadi sangat tertutup, dia sangat pendiam. Terus dampak kepada sosialnya, dia nggak punya teman kan akhirnya, karena dia pendiam, murung, menjauhkan dirinya dari orang-orang sekitar, sosialnya terganggu. Dan ada juga dampak
terhadap belajarnya, yang akhirnya tugas-tugas itu juga terlambat gitu ya, terbengkalai terus gitu. Kerja kelompok juga nggak punya teman gitu, akhirnya kan nggak selesai gitu. Jadi kasus kesalahan gitu ngaruh ke kepribadian sang anak gitu ya, Bu ya. Jadi lebih tertutup. Iya. Nah, tadi kan si anaknya itu menjadi korban. Ada nggak sih, Bu, anak yang melakukan tindak kekerasan itu? Oh ya, ini pengalamannya Budian menjadi BK ya. Jadi ada satu siswa yang dulunya itu mengalami kekerasan, dibully saat SMP. Nah, ketika SMP dia dibully karena fisiknya yang lebih kecil daripada teman-temannya. Nah, yang membuli itu lebih kekar, terus lebih kuat, dia punya geng gitu. Nah, dia dipala, diolok-olok. Nah, ketika dia sekolah SMP, dia menemukan anak yang fisiknya lebih kecil lagi daripada dia, sehingga ada rasa ingin membalas atau orang lain itu mengalami apa yang dia rasakan dulunya. Pelampiasan gitu ya, kayak nggak terima gitu ya. Jadi dia mengolok-olok temannya ini yang di SMP, mengolok-olok secara verbal, terus digangguin terus kayak gitu. Nah, sampai suatu saat temannya yang jadi korban ini merasa tidak kuat. Dampaknya apa ke temannya? Dia ingin pindah kelas, pindah sekolah, bahkan dia pernah berpikir, apa aku nggak usah berangkat aja ya, nanti kalau aku berangkat sekolah aku ketemu dia dan aku akan diolok-olok lagi. Besar banget gitu ya, Bang. Iya, jadi kalau kita lihat dari si pelaku ini, itu kan dia melakukan bullying karena ada trauma di masa lalunya, di masa SD-nya, ya, yang tidak terselesaikan, sehingga berdampak pada SMP-nya ini. Nah, seperti itu juga korban kekerasan apabila terganggu secara psikisnya dan tidak diselesaikan, maka disembuhkan istilahnya ya, dipulihkan, itu akan berdampak di masa yang akan datang. Entah dia menjadi pelakunya atau menjadi korban di isu yang sama. Case-nya itu aja. Kayak kalian misalnya di PHP mulu nih gitu ya. Nah, itu coba jangan langsung melihat bahwa orang cowok-cowok itu semuanya jahat ya. Buktinya aku beberapa kali menjalin hubungan, cowoknya itu PHP-in aku terus gitu. Itu belum tentu ada di orang lain kesalahannya. Itu pasti ada faktor dari diri kita, kenapa kita menjadi seolah-olah korban itu tadi gitu. Pengetahuan baru ya buat kita semua. Nah, buat Fania sendiri ini, tanggapan kamu ngelihat anak-anak di luar sana atau mungkin teman-teman sebaya kita yang mengalami atau melakukan tindak kekerasan seperti itu, gimana, Fan? Cukup prihatin ya sebenarnya, apalagi yang mendapatkan kekerasan gitu. Kalau aku sih sebagai siswa dan sebagai temen ya, kayak sahabat gitu, biasanya kalau misal ada orang yang aku kenal mengalami kekerasan dari orang sekitarnya, biasanya kan aku cukup bisa menyemangati, memberi support, kayak kamu yang tegar ya, kamu yang semangat, jangan sampai kamu tuh mentalmu tuh makin down gitu. Kalau misal aku sebenarnya pengen kan kayak bantu dalam hal kayak udah berhenti gitu, jangan sampai kamu mengalami hal kayak gini lagi, tapi kan nggak bisa gitu. Aku nggak kenal sama si pelakunya, dan kalau misal si pelakunya itu orang tua, nah itu kan susah. Pasti nanti orang tuanya akan bilang, kamu tuh siapa? Kamu tuh nggak berhak untuk ikut campur dalam keluarga saya, ya pasti bilangnya gitu kan. Nah, jadi mungkin saya bisa memberi masukan kepada mungkin teman saya tuh, kamu kalau misal merasa orang sekitarmu atau orang terdekatmu ini sedang dalam mood yang tidak bagus, ya udah, kamu kalau bisa jaga jarak. Jangan sampai kamu merasa kayak, kalau kamu merasa tidak aman, ya udah menghindar. Jangan kamu tetap kayak positive thinking, enggak kok, nggak akan terjadi apa-apa. Takutnya kalau misal emang udah kejadian kayak gitu, kan yang dirugikan kamu. Dia kan nggak akan merasa bersalah. Dia pasti merasa kayak, ya udah itu sih urusan lo, pasti gitu kan. Iya. Ngasih support gitu ya kan.
kerasa banget ya kita udah di penghujung acara, padahal masih banyak banget yang kita bisa ulik, kita bisa bahas nanti di next episode. Oke, sebelum closing nih, ada closing statement nggak dari Budian dan juga Fania? Oke, untuk anak-anak yang memang saat ini mungkin sedang menjadi korban kekerasan, entah itu dari siapapun. Kalau dari teman sekolah, bisa diceritakan kepada teman terdekatnya yang dia percaya, kemudian melaporkan ke guru BK atau guru wali kelasnya beserta buktinya ya tentunya. Untuk yang mendapatkan kekerasan dari orang tua bisa bukan melaporkan sih, lebih ke cerita ke orang dewasa yang dia percaya gitu. Atau kalau saya nggak tahu nih harus kemana gitu, karena memang ada ya satu cerita sedikit ya, dia mendapatkan kekerasan dari orang tuanya dan sampai ada yang melaporkan ke RT, ke Pak RT, karena itu kan pihak-pihak yang bisa membuat dia aman gitu. Terus untuk yang lainnya gitu, semoga kalian semua terhindar dari kekerasan, jangan sampai menjadi pelaku. Jadi korban aja jangan sampai ya, apalagi jadi pelaku gitu. Dari Fania mungkin ada tambahan? Kalau aku gini ya, kan nggak semua orang itu bisa kita jadikan tempat untuk bercerita, meskipun itu teman terdekat kita ataupun orang tua atau guru, itu kan pasti ada rasa mungkin takut ceritanya itu tidak direspon dengan baik atau malu gitu. Nah, masukan dari aku, kalian bisa bercerita di buku, di diary gitu. Nah, itu tuh kalian bisa bercerita apa sih yang kalian rasakan, apa sih emosi kalian yang selama ini kalian pendam, itu bisa kalian ceritakan di buku tersebut. Nah, tapi kalau misal kalian tipe orang yang aduh aku malas nulis, aku mager, terus kalau misal mau isin gak enak mau coy ngono, kalian tuh bisa loh nyoret-nyoret buku aja gitu, melampiaskan semua rasa yang kalian pendam sama ini, kayak coret-coret aja, aduh aku capek gitu, nggak apa-apa, itu wajar kayak gitu. Atau bisa juga dengan kalian tuh mengobrol dengan diri sendiri. Mungkin kalian tuh kayak sebelum tidur gitu, apa ya yang aku rasakan, apa ya yang selama ini selalu ganjel di hati, itu kalian bisa renungin, atau kalian ajak bicara aja diri kalian sendiri. Jangan malu, jangan takut, karena itu tuh adalah salah satu bentuk cara kalian tuh agar segera pulih, segera bangkit dari titik kalian tuh merasa aku kok gini ya kayak gitu. Kayak sekolah ini. Benar, cocok banget sama Budian gitu ya. Oke, mungkin segini dulu ya episode untuk kali ini. Terima kasih Budian, terima kasih Fania udah ngobrol bareng sama kita. Nah, next episode bakal lebih seru lagi. Terima kasih dan selamat Hari Anak Nasional dan stop kekerasan pada anak.